Jadi yang memasok biodiesel itu hanya berapa tadi? 18 perusahaan sawit. Milik siapa kira-kira? Oligarki. Yang mengatur kartel, pola-pola kartel ini tadilah mereka yang menguasai pola ini tadi. Adil atau tidak, saudara? Cenderung kepada oligarki atau kepada rakyat, saudara? Inilah kapitalisme liberal, saudara. Takbir. Di mana Pancasila? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanyalah untuk Allah seru sekalian alam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat, salam, juga keberkahan tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan keluarganya. Yang kami hormati Kiai Haji Asep dari API Jawa Barat, yang kami hormati pula Prof. Suteki, yang kami hormati Ustadz Irwan Saifullah, yang kami hormati Bung Ahmad Kozinuddin, dan yang kami hormati seluruh peserta yang hadir pada kesempatan kali ini, dan juga yang kami hormati seluruh pemirsa channel YouTube, 20 channel YouTube, dari Sabang sampai Merauke, dari Meangas sampai Pulau Rote, dan mungkin dari luar Indonesia. Takbir. Di mana Pancasila? Di mana? Itu sebuah pertanyaan menggelitik dari anak bangsa. Di tengah praktek-praktek faktual negeri ini, yang saya harus menyebut di depan kapitalistik liberal. Kita lihat nanti case satu persatu. Pertama, update proyek IKN. Saya langsung menyebut di depan mengganggu kedaulatan negeri ini. Dan ujungnya tindakan ini bisa membunuh negeri ini. Bisa apa? Ya. Kita update. Detikcom 1 Maret 2022. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 4,5 mengguncang Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Pusat gempanya berada di daratan. Dan ternyata ini disebabkan oleh aktivitas sesar meratus. Sesar meratus merupakan sesar lokal yang memanjang dari Kalimantan Selatan mengarah ke utara. Meski pemetaannya belum detail, namun ujung dari sesar meratus ini ada di sekitar wilayah Kabupaten Pasir. Letaknya tak jauh dari Sepaku, Penajam Pasir Utara, yang kini ditetapkan sebagai daerah ibu kota negara yang baru yang disebut Nusantara. Ya. Saya langsung membuat data saja. Kepala Stasiun Geofisika Balikpapan, Rasmidi, itu mengungkap bahwa dampak gempa bagi ibu kota negara yang baru di Penajam Pasir Utara itu sangat besar dimungkinkan terjadi. Hasil monitoring dilakukan oleh pihak BMKG, terungkap bahwa wilayah ibu kota negara yang baru berpotensi terjadi gempa akibat sesar lokal tadi, termasuk dalamnya sesar meratus. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu bahwa wilayah IKN itu bebas gempa, mohon maaf ya, pembuktiannya sudah ada hari ini. Walaupun bukan langsung di Penajam Pasir Utara, tapi dekat dari situ. Ini sudah menunjukkan bahwa wilayah itu juga beresiko atau berpotensi gempa terjadi di situ. Betul? Kemudian untuk mengungkapkan lagi, Bang Andang Bakhtiar itu menyebutkan sebagai ahli geologi, tanah di sekitar ibu kota negara itu adalah tanah yang lemah dan beresiko bagi konstruksi dan jaringan jalan. Istilahnya, kalau wilayah itu mau dibangun, maka wilayah retaan-retaan itu yang menyebabkan struktur tanahnya lemah, itu harus disetting demikian rupa, dibangun demikian rupa agar kekuatan tanahnya meningkat. Nah,
struktur tanah yang lemah ini akan menyebabkan biaya pembangunan akan meningkat secara signifikan. Secara apa? Signifikan. Awal mula dituliskan bahwa anggaran pembangunan di ibu kota negara itu 466 triliun. Berapa? 466 triliun. Itu uang atau bukan? Uang. Oke. Kalau struktur tanahnya ini akan ditata ulang, ada kemungkinan anggarannya akan naik menjadi 900 triliun, bahkan sampai 1.400 triliun. Besar? Besar. Baik. Ternyata tidak hanya itu. Berarti ini sudah naik tadi ya. Anggaran kemungkinan akan naik tidak hanya 466, kemungkinan 900 sampai 1.400. Ternyata dari sisi pertahanan keamanan, Penajam Pasir Utara ini menyimpan masalah yang cukup besar. Bahkan yang menyampaikan sendiri dari Direktur Pertahanan dan Keamanan Bappenas, Bogat Wijatmoko. Siapa namanya? Bogat Wijatmoko dari Direktur Pertahanan dan Keamanan Bappenas. Dia menyebutkan, IKN baru nanti ini, yang di Penajam Pasir Utara itu, berbatasan langsung darat dengan Malaysia. Tidak jauh dari situ. Kemudian yang kedua, lokasi IKN ini IKN baru itu dekat dengan Alki 2. Alki 2 itu alur laut kepulauan Indonesia. Yang kedua, itu membentang kalau kita urut ya, dia mulai dari Laut Sulawesi, kemudian masuk ke Selat Makassar. Selat Makassar itu udah di antara Kalimantan dengan Sulawesi, masuk ke Laut Flores, masuk ke Selat Lombok. Ini luar biasa. Ini yang sering orang menyebutnya cuk point. Jangan dibalik ya. Poin cuk. Nah, itu bahasa Surabaya kacau nanti ya. Cuk point, ya. Ini titik sempit. Titik sempit dunia. Dan uniknya, lalu lalang kapal dunia itu lewat Alki ini. Alki 2 ini. Termasuk kapal selam. Kapal selam. Dan Indonesia itu ternyata hanya punya 4 kapal KRI anti kapal selam. Cuma 4. Itu harus ngurusi 7 juta kilometer 3 juta kilometer persegi wilayah Indonesia itu hanya dengan 4 KRI ini yang anti kapal selam. Oke, dia wirawiri itu. Wirawiri luasnya 7 juta kilometer persegi itu dengan radar bawah lautnya atau sonar bay-nya, sistem radar antar selat itu hanya terpasang 30%. Ya, sedangkan 70% lainnya itu rusak. Jadi KRI yang 4 tadi, sonarnya itu terpasang berapa? 30. 70%-nya apa? Rusak. Jebol, ya. Malah menurut analisis intelijen, medan bawah laut kita itu lebih dikuasai negara luar. Cina, Singapura, Australia, dan Amerika. Ini ya, bawah laut ya. Nah, kalau pengen ngebom ibu kota negara, tinggal naikkan aja dari kapal selam itu, langsung selesai. Jadi mohon maaf Pak Budi Gunawan, Kepala BIN, kalau dulu mengatakan bahwa pindah ibu kota demi kedaulatan negara, kok saya nggak masuk akal, mohon maaf Pak ya. Saya nggak lulus badan intelijen, tetapi kok saya kayaknya memandangnya kurang tepat pandangan Bapak. Mungkin bahkan saya mengatakan tidak tepat. Ya, oke. Kemudian langsung berbatasan dengan Malaysia tadi. Malaysia itu saat ini mempunyai pasukan penjaga perbatasan itu setingkat batalion pada setiap 60 km. Satu batalion 60 km, satu batalion 60 km. Artinya Malaysia itu mempunyai 2 divisi pasukan darat untuk menjaga perbatasannya, lengkap dengan batalion artileri dan kavalerinya. Sementara pasukan Indonesia itu jaga pos saja perbatasan. Kira-kira lebih kuat mana? Malaysia. Titik kritis tuh. Nah, selain itu, ibu kota Penajam Pasir Utara itu dekat dengan Flight Information Region, FIR, yang kapan waktu ramai itu ya. Ketinggian tertentu itu milik Singapura, sementara bawahnya milik Indonesia. Nah, kalau mau turun gimana? Wong itu milik Singapura, Malaysia, Filipina. Ini cukup lucu sekali. Ya. Kemudian ibu kota negara yang baru itu ada dalam radius jelajah ICBM, Intercontinental Ballistic Missile, dan rudal hipersonik negara tertentu. Nah, negara tertentunya dicari sendiri ya, negara tertentunya mana.
Nah, ini yang disampaikan oleh saudara Bogat Wijatmoko. Ini clear ya. Artinya apa? Wilayah itu nggak aman-aman banget gitu loh. Resiko. Apalagi wilayah itu dekat dengan konflik Laut Cina Selatan. Amerika lawan Cina. Untuk mengintersep ibu kota negara yang baru, itu cukup 2 jam nyampe. Nah, kalau pengen ibu kota negara yang baru itu aman, maka sistem pertahanan itu harus dipindahkan semua ke sana dengan seluruh fasilitas pertahanannya. Dari Jakarta semua itu, sistem pertahanan di Jakarta sekitarnya, itu harus dipindahkan semua ke wilayah ibu kota yang baru. Dan ternyata, menurut data yang didapatkan oleh PNKN yang dipimpin oleh Pak Marwan Batubara, untuk memindahkan seluruh sistem pertahanan kita ke wilayah baru itu butuh dana 1.700 triliun. Lu bayangin itu kalau itu dari Kapukino Cinco kira-kira luasnya seberapa? Berarti tadi apa? Naik 900 atau 1.400 tambah 1.700. Sementara hari ini negeri kita itu utangnya saja 6.900 triliun per Desember kemarin. Artinya APBN kita sedang baik-baik saja atau tidak? Tidak baik-baik saja. Nah, akhirnya pertanyaannya, dari mana negara akan dapat duit itu nanti? Pertama APBN jelas, ya. Cuman APBN-nya kan sudah problem tadi. Sumber APBN itu ya kemungkinan dari utang, yang kedua pajak. Utangnya sudah 6.900 triliun. Kalau 19,3% pendanaan ibu kota yang baru itu dari APBN, berarti nambah utang enggak? Nambah utang, ya kan? Nambah utang baru tuh. Nah, terus sisanya gimana 80%-nya? 80%-nya inilah yang sedang ditawarkan pada swasta. Nah, swasta itu yang jelas sangat besar swasta asing. Clear di sini. Swasta asing. Ibu kota baru 80%-nya didanai swasta asing. Hari ini sedang dipersiapkan aturan-aturan teknisnya yang disebut dengan public private partnership. Bagaimana urusan-urusan publik, infrastruktur publik itu diserahkan pada swasta untuk dibangun oleh mereka. Pertanyaan saya, swasta bangun gotong royong atau nyari untung? Nyari untung pastinya, ya kan? Nggak mungkin kemungkinan aku mau gotong royong bantu kamu, ya itu kan omong kosong lah menurut saya. Nah, begini, yuk kita ngobrol baik-baik deh ya. Public private partnership itu ide apa sebenarnya? Tata kelola apa itu? Ternyata setelah kita telusuri, inilah tata kelola kapitalisme liberal. Apa sekali lagi? Nah, ini ruang yang seharusnya dibincangkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Pimpinan ini sopo, Pak sopo, aku lupa lah, Profesor sopo itu ya. Mohon maaf saya nggak kenal. Nah, kepala BPIP, anggota BPI harus membincangkan. Ini clear loh, ini ideologi kapitalisme liberal loh ya. Public private partnership, menambah pembangunan dengan utang dan pajak. Itulah sistem tata kelola pembangunan yang kapitalistik liberal. Dari mana dia? Barat atau asli Indonesia? Barat. Barat itu penjajah bukan? Penjajah. Ini kapitalisme liberal saudara-saudara. Kita bisa diskusi duduk ayo. Semalaman sampai jam 3 pagi ngopi kita diskusi kapitalisme liberal atau enggak. Ini clear kapitalisme liberal. Pertanyaan saya, di mana Pancasila? Kenapa BPIP ributnya kalau radikal-radikul ya. Ngomongin tentang toleransi tidak toleransi padahal negeri ini nggak ada masalah soal itu gitu ya. Tapi kenapa soal kapitalisme ini kok kayak apa ya istilahnya ya? Kayak nggak denger, kayak nggak lihat gitu loh. Pertanyaan saya, tahu atau tidak gitu loh. Kalau tidak tahu ayo kita duduk diskusi, jangan dipersekusi. Ngomong begini kok dipersekusi ya. Kita duduk diskusi. Ini clear loh ya, kapitalisme liberal pola ini. Dan ini berkembang di seluruh dunia hari ini.
sistem public private partnership ini yang sedang dikembangkan di seluruh dunia dengan pola yang ditawarkan, pola-pola kapitalisme liberal ini. Dan Indonesia ikut hal itu. Di mana Pancasila? Pertanyaan saya. Sekali lagi, wajar anak bangsa yang lahir di sini, di tanah ini, yang meminum air di tanah ini juga. Pastinya kami cinta tanah dan air negeri ini, sehingga kami tidak rela kalau negeri ini dibangun, dikelola pembangunannya dengan kapitalisme liberal. Setuju? Takbir! Takbir! Oleh karena itu kesempatan kali ini, saya mengajak seluruh bangsa Indonesia, stop kapitalisme liberal. Dan nyata-nyata hari ini, rezim penguasalah yang melaksanakan kapitalisme liberal itu, saudara. Takbir! Di mana Pancasila? Kalau Anda, rezim mengatakan aku Pancasila, aku NKRI, kapitalisme liberal ini, saudara. Apa sekali lagi? Kapitalisme liberal. Clear. Satu ya, selesai. Kita case kedua, minyak goreng mahal langka. Kemarin pernah sampai Rp24.000. Indonesia itu produsen utama CPO dunia, crude palm oil, yang merupakan bahan baku dari minyak goreng. 58%, mohon saya ulang ya, 58% produksi CPO dunia itu berasal dari negeri ini. Negeri mana namanya? Indonesia. Wajar tidak ketika negeri ini adalah penghasil CPO, bahan baku minyak goreng, kok minyak goreng langka dan mahal? Wajar atau tidak? Tidak wajar, saudara. Oke. Data yang saya dapatkan, bahan baku CPO untuk makanan domestik, termasuk di dalamnya minyak goreng, tahun 2021 itu lebih dari 8 juta ton produksinya. Produksinya berapa? Lebih dari 8 juta ton. Sementara konsumsi minyak goreng itu hanya 2,7 juta ton. Saya ulang ya, produksinya 8 juta ton. Kebutuhannya hanya 2,7 ton. 2,7 juta ton. Lebih atau tidak kira-kira? Lebih atau tidak? Kalau minyak goreng langka aneh tidak, saudara? Kalau minyak goreng mahal aneh tidak, saudara? Inilah penyebabnya. Apa itu? 49,2% pasar Indonesia ini dikuasai hanya oleh 5 perusahaan besar. Dan perusahaan ini yang kemudian memainkan apa yang disebut dengan kartel. Mereka saling kerjasama untuk mematok harga, untuk memainkan harga. Dan kartel ini adalah pola-pola yang memang akan terjadi dalam sistem kapitalisme liberal, saudara. Pertanyaan saya, di mana Pancasila? Kartel kapitalisme liberal. Sekali lagi, di mana Pancasila? Kami bertanya betul soal ini, Pak. Apalagi ini yang menarik lagi. Program biodiesel. Biodiesel. Jadi negara sedang ingin mengembangkan energi terbarukan katanya. Maka mereka mengembangkan program biodiesel. Ternyata program biodiesel inilah yang menjadi salah satu pemicu naiknya harga CPO. Dan mendorong harga minyak goreng itu menjadi naik. Kenapa? Karena pengusaha diduga memprioritaskan program biodiesel karena menawarkan dapat insentif. Jadi mereka cenderung dibawa ke biodiesel, sementara untuk minyak goreng disingkirkan. Kenapa? Karena biodiesel dapat insentif. Pertanyaannya, insentif itu untuk siapa? Penulis buku Kekuatan Oligarki dan Orang Kuat dalam Bisnis Biodiesel, Ferdi Hasiman, itu mengungkapkan, salah satu inti persoalan yang terjadi dalam program biodiesel itu terdapat pada sisi pembagian kuota yang menunjukkan terjadinya kolusi, dia bilang. Kenapa kok kolusi? Karena ternyata pemerintah itu hanya memberikan kuota kepada 18 perusahaan sawit saja. Jadi yang memasok biodiesel itu hanya berapa tadi?
18 perusahaan sawit milik siapa kira-kira? Oligarki ini. Yang mengatur kartel, pola-pola kartel ini tadilah mereka yang menguasai pola ini tadi. Adil atau tidak, saudara? Cenderung kepada oligarki atau kepada rakyat, saudara? Inilah kapitalisme liberal, saudara. Takbir. Di mana Pancasila? Saya terus terang ingin menyampaikan hal ini kepada saudara Ketua BPIP, juga saudara Jokowi, saudara DPR, ya, kemudian juga kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Ini apa? Praktek apa? Di mana Pancasila? Pertanyaan menggelitik kami terus terang aja. Nah, kemudian kami buka lagi yang penting untuk kami sampaikan ya. Cukup. Oke, JHT sekarang. Jaminan Hari Tua. Awal mula jaminan hari tua ini ya, rezim Jokowi Ma'ruf Amin ini menginginkan agar tidak segera mencairkan uang milik rakyat itu yang disimpan dalam bentuk jaminan hari tua. Melalui apa? Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua. Dalam Permenaker tersebut disebutkan bahwa pekerja buruh baru bisa mencairkan JHT pada saat berusia 56 tahun. Padahal pada aturan sebelumnya JHT itu bisa diklaim setelah 1 bulan usai pekerja tersebut mengundurkan diri dari tempat kerjanya. Alasan pemerintah katanya dana pensiun ini dipersiapkan agar pekerja di masa tuanya memiliki harta sebagai biaya hidup katanya. Tapi pertanyaan saya, itu duitnya sopo? Duitnya siapa kira-kira? Duitnya pekerja yang itu dipotong sekian-sekian tiap bulannya dikemasukkan dalam jaminan hari tua. Duitnya pemerintah atau duitnya pekerja? Duitnya pemerintah atau duitnya rakyat, saudara? Kalau miliknya rakyat, layak nggak mereka itu sewenang-wenang mengambil itu dan dikelola seenaknya sendiri kira-kira? Tidak bisa. Setelah semuanya protes, semuanya teriak-teriak, para pekerja protes, baru kemudian dibatalkan katanya. Tapi hari ini juga belum ada peraturan resmi yang membatalkan tersebut. Mohon maaf ya Bu, kami kok agak deg-degan ini. Serius tuh? Waduh ini, yang deg-degan kami begitu. Di mana Pancasila? Ini pola-pola, ya Allah, ini pola-pola zalim menurut saya, pola-pola seperti ini. Dan yang paling menarik nih, setelah diselidiki, menurut BPJS Ketenagakerjaan total dana program JHT itu sampai tahun 2021 itu 375,5 triliun rupiah. Oke ya. Nah, sebagian besar dana tersebut ternyata ditempatkan dalam surat utang negara. Dan surat utang negara ini untuk membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara ternyata. Jadi duit ini ternyata dimainkan untuk Sun sebagian besarnya, dan Sun ini ternyata juga dipakai untuk menutupi defisit APBN. Defisit APBN, tapi kenapa kepemilikan umum tambang diserahkan pada swasta? Ya, tadi yang kaya tembaga, kaya emas, kenapa diserahkan pada Freeport? Kenapa kemudian minyak gas 80%-nya itu dikelola oleh asing. Sementara akhirnya untuk menutupi defisit, ngorek-ngorek duitnya rakyat. Dolim atau tidak? Inilah pola kapitalisme liberal. Pertanyaannya, di mana Pancasila? Oke, lanjut. Ini yang paling menarik nih. Case berikutnya. BPS ya menjadi BPJS menjadi syarat pelayanan publik. Orang mau ngurus SIM diminta harus punya
BPJS dulu. Mau jual beli tanah? BPS dulu. Baru lulus sekolah, mau nyari kerja, belumlah kerjaannya dapat, sudah harus ikut iuran bayar BPJS. Oke. Nah, bila dulu warga negara itu bisa sedikit lega karena keanggotaan BPJS Kesehatan itu tak dikaitkan dengan layanan publik. Jadi layanan publik, BPJS, BPJS. Tapi kini kenyataannya pahit sekali. Harus dihadapi oleh rakyat. Pemerintah secara resmi menetapkan aturan baru yang mewajibkan jadi peserta BPJS Kesehatan jika ingin mengurus beberapa dokumen penting. Dan aturan itu berlaku sejak 1 Maret 2022. Berarti hari yang lalu berarti. 3 hari yang lalu, 2 hari yang lalu. Nah, ini ditetapkan oleh Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022. Dari yang ngeluarin siapa? Pak Jokowi. Diteken 6 Januari 2022. Kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi syarat dalam pengurusan SIM, STNK, SKCK, pendaftaran haji umroh hingga jual beli tanah. Dengan kebijakan ini, tak ada lagi masyarakat yang bisa menghindar dari BPJS Kesehatan. Mau tidak mau harus ikut. Maksa tidak ini saudara? Seluruh rakyat Indonesia wajib menjadi peserta BPJS. Wajib membayar iuran per bulan, orang per orang. Aturan tersebut sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk memastikan. Ini ternyata ada rencana nih. 98% penduduk Indonesia harus terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional pada tahun 2024 mendatang. Sedang kejar target sekarang ternyata sudah. Oke. Nah, ini jaminan atau iuran sebenarnya. Namanya jaminan itu harusnya negara menjamin kesehatan rakyatnya. Bukan malah kemudian suruh iuran baru nanti rakyatnya yang harus ngurus kesehatannya sendiri pakai iuran mereka. Negara hadir nggak untuk menjamin sebenarnya ini saudara? Tidak ada ini sebenarnya. Nah, ini saya ungkapkan lagi nih. Berdasarkan data pasal 14 Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, kepesertaan bersifat wajib. Masya Allah. Subhanallah. Wajib, Pak. Itu Undang-Undang nomor 40 tahun 2004. Artinya, seluruh rakyat Indonesia itu wajib mengikuti program ini. Ini udah clear, SJNN ini. Ya. Ini berarti mulainya dari undang-undang tadi itu berarti. Undang-undang yang menetapkan siapa? Ajuan Presiden ditetapkan oleh DPR. Berarti DPR dan Presidenlah yang waktu itu menetapkan Undang-Undang SJSN. Oke, kita lihat nih. Buntut semua ini berasal dari Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Ternyata Undang-Undang SJSN inilah yang bermasalah. Alasannya, karena undang-undang ini bukan mengatur jaminan sosial kesehatan. Sekali lagi, bukan menjamin sosial atau menjamin kesehatan. Tetapi justru mengatur yang namanya asuransi sosial yang dikelola oleh BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Ini clear di pasal 19 ayat 1. Ya. Jadi bukan jaminan tapi asuransi. Kalau asuransi yang bayar siapa? Rakyat. Ya, yang untung siapa? BPJS. Karena dia PT. Ya, clear ya. Nah, itu. Masa ya urusan duit rakyat nggak main golf 3 miliar gitu ya. Ini kan dolim tidak? Oke. Nah, ini ternyata berlaku juga untuk semua jaminan. Ya, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, termasuk jaminan pensiun dan jaminan kematian, semua harus mengikuti aturan Undang-Undang SJSN tadi itu. Jadi intinya apa? Prinsip asuransi sosial, bukan jaminan sosial. Nah, undang-undang ini secara fundamental telah mengubah kewajiban negara. Negara AB dari jaminan sosial tadi itu. Ya. Menjadikan kewajiban itu dibalikkan lagi kepada siapa? Rakyat. Yang wajib itu harusnya negara menjamin, sekarang malah rakyat yang harus wajib menjamin dirinya sendiri.
negara atau pemerintah itu abai dari kewajiban ini. Nah, dengan undang-undang ini, hak sosial rakyat justru diubah menjadi kewajiban rakyat. Aneh nggak? Harusnya hak malah jadi kewajiban. Dolim tidak, saudara? Nah, rakyat kehilangan hak-hak sosialnya yang seharusnya dipenuhi oleh negara. Rakyat diharuskan menanggung bebannya sendiri dan beban sesama rakyat sendiri gitu. Saya masih ingat mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari itu pernah menegaskan bahwa sistem jaminan sosial nasional atau SJSN melalui BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, itu bukanlah merupakan jaminan kepada rakyat. Tapi apa kata beliau? Ini seharusnya adalah pemalakan, ini adalah asuransi kepada rakyat. Jadi apa ini? Ini sebenarnya kayak pemalakan yang dilegalkan. Nah, ini sesuatu yang unik. Undang-undang SJSN ini yang akhirnya mengalihkan kewajiban negara, dialihkan kewajiban itu kepada rakyat, ini adalah contoh sistem kapitalisme liberal yang memang negara itu semakin hari semakin dihilangkan dari fungsi penjaminan kewajiban mengurus rakyatnya. Di mana Pancasila? Wajar nggak kami bertanya ini? Praktiknya kapitalisme liberal. Tolong BPIP ya Allah, BPIP. Ayolah. Lihat ini, jangan cuman radikal celana cengkrang. Ayo, aduh, dunia sudah berubah Pak BPIP. Ini loh kapitalisme liberal. Di mana Pancasila? Ya Allah, ya Rabbi. Ini mau digimanakan negeri ini sebenarnya ya? Nah, ini jelas dalam pandangan sistem ekonomi kapitalisme liberal, intervensi negara kepada individu ini dikatakan malah akan mengganggu keseimbangan pasar katanya. Jadi kalau negara itu menjamin rakyatnya kesehatan dengan baik, itu katanya malah mengganggu pasar katanya. Ini aneh. Itulah mengapa dalam sejarah asuransi yang dipraktekkan dunia barat, asuransi itu sepenuhnya urusan individu. Jadi negeri ini ikut mana? Ikut barat. Mana Pancasila? Rakyat harus menyisihkan uangnya untuk jaminan kesehatan sendiri. Jika kemudian belakangan ada negara yang memberikan jaminan sosial, ya itu semata-mata bukan karena perubahan prinsip, tapi sekadar menjaga agar rakyat tidak protes. Hanya itu aja. Dan ternyata kita baru tahu tanggal 13 September tahun 2011 dalam raker pansus yang berlangsung, Menteri Keuangan Agus Martowardoyo pada waktu itu menyampaikan bahwa RUU tentang SJSN itu ternyata didiskusikan secara intensif oleh tim pemerintah dengan melibatkan World Bank untuk memberikan masukan. Ternyata ada di balik ini semua World Bank. World Bank berarti menghela kepentingan kapitalisme liberal. Di mana Pancasila? Sudahlah, nggak bisa ngomong dah. Ini baru contoh 3 ya, belum yang lain ya nanti ya. Kita lihat satu persatu. Paradoks ini. Berbagai kebijakan rezim Jokowi Ma'ruf Amin mengumpulkan uang dari rakyat. Ini bertolak belakang dengan kebijakan yang ditujukan pada para pengusaha dan para konglomerat. Para pengusaha ini justru mendapatkan pengampunan pajak alias tax amnesty. Bahkan pemerintah sampai 2 kali menyelenggarakan program tax amnesty. Coba bayangkan. Dalam satu kesempatan sosialisasi tax amnesty di tahun 2016, Jokowi pernah bilang, harta orang Indonesia itu yang tersimpan di luar negeri itu jumlahnya sangat besar. Ya, dari laporan yang ia terima, jumlahnya sekitar 11.000 triliun. Katanya sudah di kantong saya. Ini data yang ada di kementerian kurang lebih 11.000 triliun. Daftarnya ada di kantong saya katanya. Ini kata Jokowi pada waktu itu. Mana 11.000 triliunnya? Ini, kenapa ini 11.000 triliun ini? Harus cek nih. Nah, selain itu pemerintah memberikan pajak, ya banyak relaksasi pajak bagi orang kaya, ya relaksasi terkait dengan pajak penjualan barang mewah, juga pajak properti. Yang menyedihkan di saat harga batu bara melambung tinggi, negara itu malah memberikan apa yang disebut dengan royalti 0%
untuk hilirisasi batu bara. Ini kepentingan kapitalisme liberal atau kepentingan rakyat, saudara? Kepentingan oligarki batu bara atau kepentingan rakyat, saudara? Nah, sudahlah. Di mana Pancasila? Wajar kami bertanya, Bapak Ibu, karena kami lahir di tanah ini. Kami meminum air yang timbul dari tanah ini. Kami mencintai tanah air ini. Kami tidak rela negeri ini diatur secara kapitalisme liberal. Dan ternyata yang melaksanakan ini adalah penguasa negeri ini sendiri. Baik legislatif maupun eksekutif. Di mana Pancasila? Oke. Di masa pandemi, para pengusaha pun mendapatkan insentif pajak dalam program pemulihan ekonomi nasional. Data Kementerian Keuangan melaporkan sampai 22 Oktober 2021 realisasi insentif uang ya, insentif usaha itu sebesar 60,73 triliun. Insentif usaha 60,7 triliun untuk kalangan pengusaha. Angka tersebut setara dengan 96,7% terhadap total pagu sejumlah 62,83%. Insentif berupa keringan pajak ini telah disalurkan ke dalam 9 jenis pajak bagi pengusaha. Jadi, di mana Pancasila? Kepentingan kapitalis atau kepentingan rakyat yang didulukan? Kapitalis. Sekali lagi, di mana Pancasila? Saya masih mengingat, seorang Soekarno pernah menyebut filosofis Grondslag atau Weltanschauung. Soekarno pernah mengatakan, filosofis Grondslag dan Weltanschauung apa yang akan dibangun untuk mendirikan negeri ini? Fundamen, filsafat, pikiran, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan Indonesia yang merdeka, yang kekal dan abadi, kata Soekarno. Filosofis Grondslag berasal dari bahasa Belanda yang artinya like norma, dasar grens yang bersifat filosofis, filsafat. Artinya apa? Filsafat yang mendalam, yang menjadi norma dasar dalam membangun negara. Kemudian Weltanschauung itu berasal dari bahasa Jerman. Pandangan mendasar, Anschauung, dunia, Welt. Bagaimana negeri ini memandang dunia dengan seluruh isinya, dari mana dia berasal, untuk apa dan mau kemana. Keren atau tidak? Keren. Cuma pertanyaannya, apa filosofis Grondslag yang sedang dibangun di negeri ini? Kapitalisme liberal. Apa Weltanschauung yang sedang dibangun negeri ini? Kapitalisme liberal. Sehingga wajar tidak kalau saya bertanya, di mana Pancasila? Saudara-saudaraku sebangsa, setanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Meangas sampai Pulau Rote, menyedihkan negeri ini memang. Sebenarnya saluran-saluran penindasan kepada rakyat, penyerapan darah rakyat, penghisapan keringat-keringat rakyat, sebenarnya dibangun dari penguasa negeri ini sendiri yang melaksanakan filosofis Grondslag, Weltanschauung, kapitalisme liberal. Dan ketika kita telusuri, itu semua berasal dari apa yang disebut dengan sekularisme. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani menyebutkan, al-mabda'u huwa aqidatu aqliyah yanbasiku anhan nizam. Mabda itu, ideologi itu adalah akidah akliyah. Filosofis Grondslag, Weltanschauung mendasar melalui proses berpikir tentang dunia seisinya, dari mana dan mau kemana, dan di atasnya dibangun aturan-aturan untuk menyelesaikan problem-problem manusia. Dan saya membaca negeri ini sedang melaksanakan filosofis Grondslag, sekularisme, dan aturan yang dibangunnya menjadi kapitalisme liberal. Dan yang sedang menancapkan kekuatan itu adalah penguasa negeri ini sendiri. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, stop kapitalisme, stop sekularisme, stop liberalisme, karena dia adalah memeras keringat rakyat dan menghisap darah
rakyat, sementara oligarki yang diuntungkan. Mau dipertahankan sistem yang demikian? Mau dipertahankan sistem yang demikian? Tidak ada kata lain. Ganti sistem, ganti rezim. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.